Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya. Nanti kita mungkin akan bahas detail tentang IPO emas ya. Tapi sekarang mungkin kita akan bahas kejadian sore kemarin, di mana secara bukan tiba-tiba sih, cuman infonya sampai ke kita, ke retail gitu, lumayan mengagetkan ya. Ada reshuffle kabinet dan terutama di Kemenkeu, Menteri Keuangan, yang bikin respon pasar pada sore kemarin itu cukup terkejut ya. Saya juga sebenarnya sudah ada firasat sejak awal sesi 2, di mana saya perhatikan di beberapa saham yang saya miliki itu serentak buangannya masif gitu ya. Jadi terus-terus menurun. Jadi ketika sekitar jam 3 gitu ya, saya dapat info, langsung saya buru-buru jual. Ya walaupun ada beberapa yang rugi, apa ya, rugi admin aja gitu ya. Jadi alhamdulillahnya nggak sampai ada yang cut loss. Namun sayangnya ya BTPS mau nggak mau saya harus jual di keuntungan hanya sekitar hampir 2%, di mana paginya itu masih sekitar 5%-an ya. Nah, ya gimana, kalau nggak saya jual ya justru malah saya jadi minus sorenya. Oke, pandangan saya tentang hal ini ya. Bu Sri Mulyani diganti dengan Pak Purbaya. Ya, secara garis besar sebenarnya itu adalah hal positif menurut saya, karena sama-sama kita tahu sekian tahun Bu Sri Mulyani sudah hampir sama dengan Jerome Powell ya di The Fed, di mana setiap rilis kebijakan itu responnya selalu negatif di market, karena beberapa atau hampir kebanyakan kebijakannya itu tidak pro market dan terkesan egois terhadap pro pemerintah dan pro ekonomi real gitu ya. Dan ya itu sisi plusnya ya. Jadi siapapun penggantinya, intinya Bu Sri diganti itu sebenarnya positif. Cuma pasar ya tentu punya respon yang tersendiri, khususnya ketika ada hal baru. Tentu diresponnya kalau nggak merah ya hijau gitu ya. Yang kebetulan kemarin responnya merah maaf. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kualitas si pengganti Pak Purbaya? Ya intinya kita mau nggak mau harus coba dulu gitu ya, karena dia sudah resmi dan sudah bakal memimpin ekonomi ke depan. Ya intinya menurut saya yang kita syukuri tentunya bergantinya arah, karena nggak mungkin antara Bu Sri dan penggantinya ini gaya berpikirnya sama ya, pasti tentunya akan berbeda ya. Disambut kemarin saya sebenarnya sudah langsung feeling ya, wah ini orang-orang rokok pasti happy nih, saya bilang kan. Ada GGRM, HMSP. Tapi ketika saya mau masuk itu sudah terbang duluan ya, kemarin sekitar jam 3-an. Jam 3 lewat 5 menit, 6 menit itu udah terbang semuanya, HMSP juga. Ya udahlah, saya nggak mau kejar, yang penting saya udah selamatin modal gitu kan ya. Dan kapan masuk lagi gitu, kalau menurut saya jangan terjebak, karena memang biasanya setiap ada penurunan yang tiba-tiba seperti kemarin sore misalnya, paginya pasti rebound beberapa saham, tapi biasanya rebound tersebut hanya trick exit big money ya. Misal seperti apa ya tadi ya, pokoknya paginya itu pasti diangkat lalu pelan-pelan akan turun kembali.
Ya seperti inilah BTPS. BTPS kemarin saya bersyukur juga udah lepas karena di sini ternyata si pembeli setianya yaitu OD ya. Itu nah ini kan udah mulai turun lagi nih. Sempat rebound ke 14.25, turun ke sekitar ya di bawahnya lagi lah. Ini maksud saya tadi ya, OD itu ternyata buang ya. Panik juga OD ya. Ini OD asing kalau nggak salah. OD lokal ya. Dia yang nampung buangan DP beberapa waktu terakhir, bahkan sudah sebulan lebih. Nah ternyata buang. Nah ini salah satu sinyal yang buruk menurut saya di BTPS. Namun berbeda hal jika sore nanti ternyata OD kembali akum. Karena harga sempat ke 13.50 tadi ya. Jadi teman-teman menurut saya, kalau saya pribadi sih bukan menyarankan, lebih baik wait and see dulu karena pernyataan menteri baru tersebut juga katanya 3 bulan ke depan akan membaik karena beliau juga nggak asing di market ya. Beliau sangat dekat dengan pasar modal karena pernah di BRI Dana Reksa dan juga pernah di keuangan di bursa dan ya cukup dekat lah ya dan nggak anti market gitu. Jadi nggak akan mungkin Pak Purbaya ngomong ya terserah saham itu mau gimana yang penting ekonomi jalan ya nggak mungkin ya karena beliau cukup dekat dengan market dan semoga memang pro market gitu. Ya itu tadi ya jangan buru-buru masuk melihat penurunan. Lebih baik sedikit terlambat, tapi trennya sudah mulai terlihat. Misal ya, misal seperti BBCA ya, siapa yang nggak ngomong harga sekarang ini murah, 7.500, 7.400 ya. Karena ini sudah harga termurah dari 3 tahun terakhir bahkan. Nah, sudah lebih murah dari 3 tahun terakhir. Tapi lebih bijak lagi jika kita memastikan dulu arahnya kemana. Ya karena jika kita anggap 7.500 sudah murah, tapi ternyata masih ke 6.000 ya kan sayang juga kita harus jadi holder yang nggak tahu akan berapa lama lagi ya. Ya lebih baik misal ya kalau kata orang teknikal sih MA50, MA20 nya sudah menyilang melewati MA200 ya. Itu trennya sudah mulai naik atau setidaknya sudah berhenti downtrend gitu ya. Ya nggak apa-apa kalaupun harus nunggu dia ke 8 ribuan, 9 ribuan. Yang penting arahnya sudah pasti ke atas gitu ya. Daripada kita nampung pisau yang sedang jatuh gitu. Cukup bahaya apalagi kita juga nggak tahu manuver ekonomi kedepannya seperti apa dan juga ya kebijakan-kebijakan apa, gebrakan apa karena juga kita tahu sedikit kemarin tentang Pak Purbaya ini sedikit ceplos-ceplos ya. Dan asing tentunya di market itu sangat sensitif apalagi dengan bahasa-bahasa yang cukup bisa rancu misalnya gitu ya. Itu bisa saja membuat kesalahpahaman. Ya sekarang memang saya melihat asing cukup masif untuk keluar dan bahkan yang tertinggal di saham-saham kecil pun asing masih berusaha untuk keluar. Jikapun rebound ya mereka mungkin tidak mau keluar dengan harga di bawah. Mungkin mereka akan keluar setelah rebound. Nanti kita lihat aja sore gimana perkembangannya dan ternyata kemarin itu kan BCA dibuang 1,2 triliun. Bahkan di atas 1 triliun ini sudah beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir. Dan itu cukup mengkhawatirkan sebenarnya ya, bukan angka yang sedikit. Net sell yang sangat besar. Kemarin sebenarnya saya sudah masuk di beberapa saham tambahan yang dengan harga cukup bagus ya. Tapi ya situasi mengharuskan saya membuang atau melepas semuanya ya. Saya kemarin sempat masuk ini di 2.500. Sebenarnya sangat bagus harga wifi. Tapi ya sekarang ada gejolak seperti ini ya jebol lagi. Untung saja saya buang ya. Ini saya rugi di admin. Tapi masih oke. Ya untuk sekarang
saya masih wait and see sih. Karena prediksi saya sore, bukan prediksi sih, se-feeling saya lah gitu ya, masih akan merah. Dan besok juga belum tahu ya. Kemungkinan saya akan masif berbelanja lagi di bulan depan lah kayaknya ya, Oktober. Itu menjelang window dressing, karena itu juga kesempatan bagi Pak Purbaya untuk memperlihatkan kinerja awal lah. Paling tidak yang dia katakan 3 bulan ya, tentu window dressing cukup bisa membantu. Dan untuk IPO nantilah kita bahas ya, IPO emas. Cukup ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman, jangan terbawa nafsu, hati-hati, bijak mengelola modal, karena kita baru mendapatkan menteri yang baru dan juga situasinya asing sedang keluar banyak. Ya hati-hati, jika ada peluang ya masuknya cicil, jangan all in. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.